Ya oke, pertama-tama selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku bisa dipanggil Ian sih aku dari Minerba. Ini juga pertama kali aku juga dikasih kesempatan buat ngisi kelas Minerba ini, terutama di kelas energi ini. Jadi mungkin topik yang pertama mungkin akan aku angkat yaitu mengenai gas metana batu bara. Nah, ini sebenarnya materi ini agak nyerempet-nyerempet dikit ke migas sih teman-teman. Jadi kita bahas batu bara tapi bukan batunya gitu loh teman-teman. Nah, mengenai gas metana batu bara ini sebenarnya juga sering disebut coalbed methane. Ini lebih apa ya lebih populer dengan nama coalbed methane. Mungkin teman-teman sebelumnya pernah dengar istilah tersebut. Ya, coalbed methane ini juga pernah menjadi apa namanya itu suatu isu strategis juga di tahun 2010-an gitu karena waktu itu kan apa namanya itu digadang-gadang coalbed methane ini akan sebagai energi alternatif gitu pengganti migas gitu. Karena potensinya yang di Indonesia ternyata juga lumayan besar gitu. Tapi hingga saat ini sampai sekarang belum dimanfaatkan, maksudnya belum sampai diekstraksi gitu, belum diproduksi gitu, cuman sampai eksplorasi ya. Kita tunggu ke depannya kira-kira nanti akan bagaimana gitu. Nah, makanya dari itu di topik ini aku bikin judulnya kenalan dengan gas metana batubara karena harapannya mungkin kita bisa mengenal potensi energi alternatif yang bersifat non konvensional gitu teman-teman yang mungkin kedepannya bisa dimanfaatkan gitu. Nah, sebelum mulai lebih lanjut, ini mungkin ada outline dari aku, topik-topik yang akan kita bahas nih. Aku bagi beberapa hal. Yang pertama mungkin kita akan review sedikit mengenai energi sumber daya konvensional dan non-konvensional itu apa. Karena kita nanti akan lebih membahas mengenai sumber daya konvensional. Terus yang kedua adalah mengenai proses pembatubaraan dan pembentukan gas metana batubara. Nah, ini juga kita kasih pendahuluan singkat mengenai proses terbentuknya batubara atau genesisnya batubara karena ini juga ada sangkut pautnya dengan pembentukan batubara, pembentukan gas metana batubara itu sendiri. Selanjutnya kita juga akan menyinggung mengenai produksinya, bagaimana kita dalam suatu cadangan gas metana batu bara itu bagaimana kita mengambilnya gitu sebagai sumber energi kita gitu. Terus yang terakhir mungkin aku coba menampilkan sedikit mengenai potensi-potensi di Indonesia mengenai gas metana batu bara itu sendiri. Nah, oke, ini yang pertama ya, ini mengenai energi konvensional dan non konvensional. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar mengenai pembagian energi gitu ya, mengenai energi terbarukan atau renewable energy dan energi tidak terbarukan gitu. Nah, kalau energi terbarukan itu kan berarti kan dia punya supply atau dia bisa diproduksi dalam skala waktu manusia gitu loh. Berarti misalnya kayak biofuel gitu. Jadi misalnya kita tanam pohon sawit gitu dan kita bisa manfaatkan sebagai energi gitu kan, itu bisa berkesinambungan gitu loh ibaratnya gitu. Jadi kita bisa produce dan bisa harvest juga gitu dari itu. Dan kemudian yang kedua ada energi tidak terbarukan atau mungkin lebih dikenal dengan energi fosil. Nah, energi fosil ini uh, sebenarnya juga bisa bisa apa namanya bisa sebagai terbarukan, bukan terbarukan sih istilahnya, apa terbentuk lagi gitu. Tapi kan terbentuknya energi fosil itu kan dia di luar skala waktu manusia atau dalam skala waktu geologi yang waktunya membutuhkan waktu jutaan hingga pokoknya ribuan jutaan tahun gitulah, yang waktunya lama, sehingga energi fosil juga sering disebut energi tidak terbarukan gitu teman-teman. Nah, selain itu juga ada penyebutan energi konvensional dan non-konvensional, ini utamanya buat energi fosil tadi. Nah, ini kita akan singgung mengenai kedua hal tersebut, apa aja sih bedanya dan uh, mana saja yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber energi alternatif ke depannya gitu teman-teman. Nah, yang pertama ini mengenai sumber energi hidrokarbon karena istilah konvensional dan non konvensional ini juga lebih banyak digunakan pada hidrokarbon atau minyak dan gas gitu ibaratnya. Kalau hidrokarbon itu lebih singkatnya gitu. Di sumber daya energi hidrokarbon konvensional sendiri merupakan sumber daya fosil yang diambil dari reservoir dengan permeabilitas yang tinggi. Permeabilitas ini juga nanti akan banyak kita singgung ketika kita bahas mengenai
baik migas maupun mengenai gas metana batu bara. Jadi permeabilitas itu kan ibaratnya dia suatu kemampuan dari batuan untuk meluluskan air. Nah, salah satunya ada sifat lain yaitu adalah porositas. Nah, porositas itu sifat dari batuan untuk menyimpan fluida-fluida gitu ibaratnya teman-teman. Fluidanya itu bisa berupa gas, minyak maupun air gitu. Nah, selain itu sumber daya konvensional ini juga didukung dengan teknologi sederhana atau sumber energi yang teknologi pemanfaatannya sudah diterapkan sejak dahulu tanpa perlakuan khusus atau bersifat konvensional ya namanya aja konvensional ya teman-teman. Contohnya adalah batu bara yang dibakar langsung sebagai bahan bakar atau pembangkit PLTU misalnya gitu. Yang kemudian ada minyak dan gas bumi yang kita eksploitasi langsung dari reservoirnya. Kemudian selanjutnya ada energi sumber daya non konvensional yaitu menurut Permen ESDM tahun 2012 nomor 5 ini yaitu merupakan sumber energi fosil yang dieksploitasi dari tempat terbentuknya hidrokarbon yang mempunyai permeabilitas rendah sehingga didahului oleh perlakuan khusus. Nah, dari kedua terminologi kita punya dua kata kunci nih teman-teman yaitu permeabilitas dan perlakuan. Di mana buat yang konvensional dia lebih cenderung dia punya permeabilitas tinggi atau meluluskan fluida lebih tinggi gitu dibanding dengan energi yang non konvensional. Kemudian buat perlakuannya buat yang konvensional dia lebih cenderung tidak memerlukan perlakuan yang khusus. Sedangkan buat yang non konvensional dia memerlukan perlakuan yang khusus atau perlu direkayasa gitu agar kita bisa menghasilkan produknya gitu teman-teman. Nah contohnya apa saja sih buat energi non konvensional itu sendiri, yaitu adalah yang akan kita lebih bahas pada malam hari ini. Terus kemudian juga ada yang namanya oil shale, ada juga yang namanya shale gas, terus ada tight sand atau oil. Itu sih teman-teman. Nah ini lebih gambaran lebih jelasnya mengenai perbandingan atau uh, gambaran mengenai energi konvensional versus energi non konvensional itu sendiri. Nah, mungkin ini biar lebih jelas ya, mungkin aku analogikan sama migas aja ya teman-teman. Nah, buat migas konvensional tadi kan lebih disebutkan ya ketika konvensional tuh kita mengambilnya tuh langsung dari reservoirnya gitu teman-teman. Nah, jadi kan ini contohnya ini kursorku kelihatan kan ya. Nah ini misalnya ini kan oil dia associated dengan konvensional nih. Ini juga gasnya dia associated dengan konvensional juga ini. Nah ketika dia langsung dari sumbernya ya ini misalnya ya ini ya di selnya itu ngebor langsung di selnya. Nah itu disebut sebagai energi non konvensional teman-teman. Gitu teman-teman. Nah ini juga termasuk coal bed methane teman-teman. Coal bed methane juga termasuk non konvensional juga teman-teman. Dan ini kita juga bisa lihat perbandingannya bahwasanya coal bed methane ini letaknya lebih shallow daripada oil and gas. Jadi dia ibaratnya harusnya cost-nya buat produksinya dan eksplorasinya dia harusnya lebih rendah daripada kedua uh, komoditas tersebut gitu sih. Oke, next selanjutnya. Nah, ini teman-teman mungkin ada pertanyaan sih teman-teman. Terus sama bedanya dengan natural gas atau gas alam dengan gas metana batu bara gitu ya teman-teman. Buat gas alam ini juga merupakan gas apa namanya konvensional tadi ya dan gas metana batu bara merupakan yang non konvensional tadi. Ya ini sudah disebutkan tadi bahwasanya gas alam itu dia reservoir dan batuan induknya berbeda. Nah, mungkin aku agak singgung sedikit sih mengenai apa namanya sebuah eksplorasi migas ya biar teman-teman tahu nih, lupa ada istilah reservoir, ada istilah perangkap, ada penutup dan ada batuan induk itu apa sih sebenarnya gitu. Daripada ngambang mungkin aku kasih analogi yang migas tadi ya. Jadi dalam eksplorasi migas itu kita harus bisa menentukan sebuah petroleum system namanya teman-teman. Petroleum system itu ada 5 jenis sih. Yang pertama tuh ada batuan induk atau kadang disebut source rock itu. Source rock ini merupakan batuan uh, yang kaya akan material organik gitu teman-teman. Jadi ketika material organik itu sudah matang, ibaratnya sudah mature gitu ya, terus dia akan mengalami migrasi. Nah, migrasi ini merupakan elemen kedua dari petroleum system. Nah, ketika setelah dia migrasi, dia akan terkumpulkan dalam suatu batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang cukup baik, sehingga dapat menampung hidrokarbon tersebut dalam jumlah yang ekonomis. Nah, batuan itu adalah reservoir yang menjadi
elemen ketiga dari sistem petroleum ini nih. Kemudian yang keempat adalah mengenai perangkap. Nih contohnya teman-teman ini kan lihat teman-teman kayak apa ya kayak mangkok kebalik nih ya. Ini adalah perangkap yang berupa perangkap struktur anti glen gitu teman-teman. Selanjutnya setelah itu ada juga yang namanya perangkap namanya batuan penutup atau seal rock atau cap rock. Nah, batuan penutup ini sifatnya impermeable. Gunanya buat apa? Gunanya adalah biar dari hidrokarbon tersebut tidak lari kemana-mana gitu sehingga kita punya cadangan yang ekonomis gitu. Nah, makanya tadi disebut sebagai konvensional. Kita langsung ke sini gitu. Kalau yang langsung ke sumbernya, ke source rocknya gitu, ke batuan induknya adalah non konvensional gitu sih. Nah, itu perbedaannya gas alam dan gas metana batu bara adalah gas alam itu reservoir dan batuan induknya itu berbeda. Tadi kan jelas nih ya. Dia matangnya di sini, kemudian dia migrasi sampai ke sini misalnya gitu. Dia berbeda antara reservoir dan batuan induknya. Sedangkan gas metana batu bara dia reservoir dan batuan induknya sama. Jadi dia terbentuk di situ dan kita juga akan mengambil di situ lah ibaratnya gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya mengenai itu penutup gas alam ini juga perlu seal rock tadi atau cap rock tadi penutup agar dia bisa terakumulasi biar nggak pergi kemana-mana gitu ibaratnya. Sedangkan dari gas metana batu bara sendiri itu tidak terlalu apa ya tidak terlalu mementingkan adanya penutup atau enggak tuh tapi kalau ada lebih baik ya teman-teman nih contohnya yang metan ini kan nggak ada penutupnya gitu tapi dia masih bisa terakumulasi dalam jumlah yang ekonomis gitu terus ini juga ada perangkap tadi aku sempat jelasin perangkap struktur ya ini misalnya anti clean nih ya. Sedangkan kalau gas metana batu bara dia perangkapnya cuma berupa tekanan air. Selanjutnya adalah produksi gas pada gas alam dia akan lebih banyak di awal dibandingkan produksi airnya. Sedangkan gas metana batu bara, gasnya itu akan banyak di air daripada airnya. Jadi kalau kita produksi gas metana batu bara itu kita akan dapat air dulu teman-teman. Ada nanti prosesnya namanya dewatering nanti akan kita bahas di apa namanya di produksi gas metana batu bara itu. Jadi kita akan produksi air terus baru bisa ngambil gasnya gitu. Kebalikannya dari gas alam. Kemudian gas metana batu bara itu tersimpannya dalam area mikropori. Nanti kita juga ada ilustrasinya mengenai ini mikroporinya ini. Sedangkan gas alam dia tersimpan dalam makropori. Nah, tadi ini juga bedanya konvensional maupun non konvensional tadi. Kalau yang konvensional dia tidak membutuhkan rekayasa. Kalau ada rekayasa biasanya cuma buat apa namanya buat menambah produksi misalnya EOR gitu ya, buat nambah aliran gasnya gitu, fluidnya gitu. Kemudian kalau gas metana batubara ini kan non konvensional ya, jadi dia butuh perlakuan khusus buat ekstraksinya. Perlakuan khusus ini seperti hydraulic fracturing kalau teman-teman pernah dengar atau fracking gitu ya, sehingga kita bisa apa namanya memperbesar permeabilitasnya. Tadi kan yang non konvensional ini tadi kan permeabilitasnya rendah. Untuk kita mengambilnya biar bisa terambil terangkat ke atas itu kan perlu diperbesar untuk permeabilitasnya. Nah, makanya kita perlu rekayasa. Nah, salah satunya pakai fracking itu tadi. Nah, masalah fracking nanti mungkin kita akan bahas di belakang juga mengenai diproduksinya gitu. Nah, ini mengenai proses pembatu baraan teman-teman. Kita singgung sekilas juga karena ini juga ada kaitannya dengan proses pembentukan dari gas metana batu bara itu sendiri. Nah, ini gambar gambut teman-teman. Mungkin juga apa namanya teman-teman pernah dengar gambut gitu ya yang di Kalimantan atau di Sumatera gitu banyak deposit gambut gitu ya. Nah, proses awal dari batu bara itu berawal dari gambut teman-teman atau istilahnya penggambutan atau pitifikasi sebelum masuk proses pembatu baraan atau kualifikasi. Nah, proses pitifikasi ini proses penggambutan ini ada syaratnya teman-teman. Yang pertama tuh harus ada cekungan. Ini kita lihatnya ada cekungan, ibaratnya ini cekungan ya teman-teman. Terus kemudian ada tumbuhan. Ini tumbuhan-tumbuhan ini di sekitar cekungan itu. Kemudian ada air nih, supply airnya ada. Dan yang ketiga dia punya kesetimbangan biotektonik dalam artian berarti dia harus punya suplai sedimen yang ibaratnya tetap kontinu gitu teman-teman. Nah, proses penggambutan ini dimulai dari itu apa namanya tumbuhan itu mati dan dia terendapkan di dalam cekungan ini. Nah, selanjutnya di itu cekungan itu tumbuhan itu akan mengalami dekomposasi yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri tersebut sehingga dia akan menghasilkan gambut.
Nah, ini proses pembatubaran, penjelasan secara singkat sih teman-teman, mengenai tadi. Nah, ini tadi kan kita sempat singgung di awal mengenai penggambutan atau petrifikasi teman-teman. Nah, setelah terjadi gambut, nah gambut itu lama-kelamaan akan tertutup, jadi dia akan lebih dalam posisinya gitu. Nah, semakin dalam dia akan mempunyai tekanan dan panas atau heat and pressure yang lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya gitu teman-teman, sehingga dia akan bertransformasi teman-teman menjadi batu bara gitu seiring dengan perjalanan waktu. Nah, ini singkatnya aja, batu bara itu ada beberapa rangnya atau beberapa jenisnya gitu teman-teman. Semakin lama prosesnya, semakin time-nya semakin lama, pressure-nya semakin tinggi, heat-nya semakin tinggi, dia akan menghasilkan rank yang tinggi juga. Jadi ranknya ini ada lignite, terus ada subbituminous, ada bituminous, dan ada antrasit. Nah, ini kita masuk ke pokok bahasan kita, yaitu mengenai gas metana batubara. Jadi ini bahasan kita nggak terlalu bahas mengenai batubara thermal atau batubara yang apa namanya ibaratnya buat pembangkit PLTU gitu ya. Kita bahas sisi lain dari batubara sebagai energi non konvensional, sebagai energi alternatif gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya gas metana batubara itu? Nah, gas metana batubara itu simpelnya tuh gas yang ada di batubara gitu. Jadi prosesnya tuh terbentuk selama proses pembatubaran itu karena ada reaksi dari biokimia maupun geokimia gitu. Nah, istilah gas metana batubara ini mungkin lebih sering kita dengar di Indonesia dengan istilah coalbed methane. Namun selebihnya tuh ada istilah-istilah lain teman-teman, misalnya coal seam gas. Ini juga lebih sering digunakan di Australia, coal seam gas. Seam itu artinya itu lapisan. Jadi ibaratnya analoginya kan batu bara itu kan dia punya lapisan ya teman-teman. Lapisan yang dia menyebar horizontal gitu ya. Nah, lapisan batu bara itu disebut seam gitu teman-teman. Jadi makanya ini lebih apa namanya lebih general gitu. Coal seam gas gitu. Selain itu juga ada coal seam methane, terus ada coal seam natural gas, dan ada coal mine methane. Nah, buat istilah dari coal mine methane sendiri ini sebenarnya ini dalam konteks pertambangan batu bara, teman-teman. Jadi sebenarnya mengenai gas metana batu bara ini ketika pertama kali orang-orang mulai concern itu bukan sebagai sumber energi, malah justru dia kenapa sih kita harus paham, kenapa kita harus tahu mengenai gas metana batu bara itu karena kaitannya dengan bahaya di tambang, teman-teman. Karena juga dia bisa mengakibatkan fatality yang cukup parah teman-teman, seperti tambang tambang bisa meledak gitu ketika ada gas metana batu baranya. Dan ini juga ibaratnya juga sering terjadi teman-teman, kalau teman-teman googling gitu ya, cari fatality yang terjadi mengenai uh, ledakan di tambang karena gas metana tuh silahkan cari teman-teman, tuh banyak teman-teman. Tapi kita nggak bahas itu sih teman-teman, kita bahas sebagai sumber energi gitu. Nah, terus gas metana ini sebenarnya walaupun disebut sebagai gas metana batu bara ini tidak murni metana doang, tapi dia tuh ada beberapa gas lainnya seperti CO2, N2, H2S, dan sebagainya. Namun komposisinya tetap dia punya komposisi metana yang dominan gitu, kurang lebih 90%. Nah, ini misalnya ada CO2 dan N2 ini kadang juga disebut sebagai inert gas karena dia tidak memproduksi energi. Ini juga ada H2S, kadang juga disebut sebagai sour and sweet gas karena apa ya, dia gasnya juga beracun gitu teman-teman. Nah, ini juga lebih cocok nih pakai kalau sim gas kan, ini dia lebih apa namanya, lebih general gitu, nggak bahas metan, tapi ya memang metannya lebih dominan sih. Nah, ini tadi yang poin selanjutnya ini yang mengenai sempat dibahas tadi mengenai uh, gas metana ini sebagai sumber energi bisa, tapi juga bahaya juga bisa, jadi gitu teman-teman. Nah, ini singkatnya tadi mungkin aku udah jelasin mengenai petrifikasi maupun kualifikasi teman-teman, dan ini kita sempat singgung sebentar mengenai gas metana batu bara tadi kan ada proses reaksi biokimia sama geokimia. Nah, proses-proses tersebut tuh ternyata tuh membutuhkan apa ibaratnya ya, suatu kondisi yang harus terpenuhi gitu ibaratnya gitu ya. Misalnya buat proses masuk ke proses geokimia, dia temperaturnya harus lebih dari 20 derajat sampai 300 derajat gitu. Tekanannya sekian gitu dan kedalamannya sekian gitu. Nah, buat selanjutnya mengenai produk-produknya nanti seperti gas biogenik maupun gas termogenik akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, ini apa namanya?
Selanjutnya kita akan bahas mengenai gas biogenik, yaitu gas yang terbentuk karena proses biologis tadi, biokimia gitu. Nah ini kan ibaratnya tadi kan mungkin teman-teman udah eh, bahas mengenai gambut ya di depan tadi ya. Ketika gambut atau tumbuhan itu mati, dia akan terkubur di dalam tanah dan di dalam tanah itu dia akan ibaratnya dia akan terurai atau terdekomposisi oleh bakteri-bakterinya sehingga dia akan menghasilkan organic matter nih, organic matter atau bahan organik ini. Dia akan mengalami proses fermentasi menghasilkan asetat dan kemudian ini adalah faktor yang paling penting teman-teman, yaitu bakteri metanogen yang akan menghasilkan metana. Nah, jadi buat gas metana batubara biogenik ini dia akan digenerate oleh bakteri metanogen tersebut ini. Gitu teman-teman. Nah, ini prosesnya juga ada dua, itu humidifikasi dan gelifikasi. Kalau humidifikasi itu dia pada lapisan yang sifatnya oksik dia. Jadi dia aerobik, sedangkan yang gelifikasi dia udah lebih dalam gitu ibaratnya teman-teman. Jadi dia lebih bersifat anaerobik gitu teman-teman. Nah, buat bakteri metanogen ya, dia itu adanya di bagian bawah yang anaerobik gitu teman-teman. Nah, ini selanjutnya mengenai pembentukan gas. Oh ya, ini sorry, ini masih gas biogenik teman-teman. Salah apa namanya judulnya yang atas ini masih biogenik belum termogenik. Nah, ini penentu apa saja sih yang bisa menyebabkan gas biogenik itu terakumulasi gitu dalam jumlah yang banyak gitu ya teman-teman. Yang pertama ada temperatur. Nah, kenaikan temperatur sekitar 22 sampai 38 derajat ini akan menaikkan produksi metana hingga 300%. Nah, ini kira-kira angka segini itu merupakan ibaratnya merupakan temperatur yang optimum lah buat bakteri metanogen itu tumbuh gitu. Jadi jangan kita apa namanya interpretasikan misalnya suhunya semakin tinggi nanti metanya juga semakin tinggi. Misalnya kita punya suhu 72 derajat gitu terus kita bisa produksi metana 16 derajat gitu ya. Ya nggak gitu konsepnya juga sih. Jadi suhu optimumnya sekitar segini. Nanti ketika suhunya kira-kira sudah mencapai 55 derajat, nah itu bakteri metanogen akan mati teman-teman. Jadi gas biogeniknya tidak dapat terbentuk lagi gitu. Selanjutnya mengenai apa namanya keasaman atau pH, dia relatif netral sampai asam, dia bisa menaikkan produksi metana hingga 600%. Selanjutnya mengenai luas permukaan atau ukuran partikel, semakin kecil dia dan semakin luas juga pastikan permukaannya, sehingga dia produksinya akan semakin banyak juga. Nah, yang terakhir ada sulfur. Nah, sulfur ini kebalikannya dari ketiga parameter ini, Pak. Parameter yang tiga ini tadi kan faktornya kan ibaratnya dia kayak men-trigger gitu ya, biar gas metanya dia keluar banyak gitu ya. Sedangkan yang sulfur ini malah kebalikannya. Ketika sulfur itu hadir, maka dia akan malah menghambat aktivitas dari bakteri metanogen tersebut. Nah, ini kaitannya, sulfur ini ada kaitannya dalam proses penggambutan tadi. Mungkin aku berikan slide sebelumnya. Nah, ini proses pengawetan tadi. Nah, tadi kan mungkin sempat kita singgung bahwasanya syarat terbentuknya gambut tadi kan ada suplai air ya, teman-teman. Nah, suplai air itu uh, sumbernya itu kan macam-macam, teman-teman. Ada air permukaan seperti air sungai, terus ada meteoric water atau air hujan, terus ada juga air tanah atau groundwater, sama ada air laut. Nah, ketika supply airnya itu air laut, nah otomatis pastikan uh, gambut yang akan dihasilkan atau mungkin batu bara yang akan dihasilkan nanti itu kan pastikan dia akan memulai kandungan sulfur yang cukup tinggi karena kita ketahui bersama bahwasanya air laut tuh dia mengandung elemen-elemen ikutan yang lumayan banyak gitu teman, seperti klorid, natrium, sulfur juga banyak, makanya dia mengandung mineral-mineral ikutan gitu seperti sulfur gitu. Jadi dengan mengetahui apa namanya kondisi paleografisnya, lingkungan pengendapannya juga sebenarnya juga turut membantu kita dalam mengetahui batu baranya bagus nggak sih, banyak sulfurnya nggak sih kira-kira gitu teman-teman. Gas yang dihasilkan banyak nggak sih teman-teman. Nah, itu juga sebagai hal yang lumayan membantu lah, sangat membantu lah buat interpretasi selanjutnya gitu. Terus selanjutnya, nah ini kita selanjutnya masuk ke pembentukan termogenik. Nah, tadi kan sempat disinggung mengenai proses biokimia dan proses geokimia. Nah ini proses ini adalah proses geokimia karena dia dikontrol oleh kondisi geologisnya gitu ibaratnya teman-teman. Nah, fase pertama dari apa namanya pembentukan
gas metana termogenik ini ada namanya bituminisasi. Namanya bituminisasi pastinya dia akan terbentuk bitumen. Bitumen tuh ibaratnya kayak hidrokarbon tapi dia kental gitu teman-teman. Kayak apa ya? Kayak aspal gitulah ibaratnya teman-teman. Kemudian pada tahap bituminisasi ini juga terjadi eh, apa namanya itu bahan organiknya masuk ke tahap oil window atau dia sudah mulai mengenerate atau dapat menghasilkan minyak gitu teman-teman. Nah, proses ini terjadi pada peringkat batu bara subbituminous A hingga high volatile bituminous A. Nah, ini peringkatnya ini teman-teman bisa lihat nanti di apa namanya itu di klasifikasinya ASTM teman-teman. Karena aku nggak cantumin juga di sini kayaknya. Tapi ini ada apa namanya ada ilustrasinya mengenai itu. Nah, ini juga mulai terbentuknya pada fase ini juga mulai terbentuknya metana dan wet gas melalui proses thermal cracking. Nah, thermal cracking ini adalah proses pemutusan rantai karbon karena proses panas tadi teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ini kan rantai asikliknya banyak teman-teman. Ketika dia semakin lama dia akan semakin padat atau ketika dia semakin mengalami proses thermal cracking dia akan putus sehingga dia semakin rapat gitu ibaratnya teman-teman. Nah, proses pemutusan rantai asiklik ini juga menghasilkan metana tadi misalnya dia putus satu, dia akan menghasilkan metana. Ketika rantainya putus dua, dia akan menghasilkan etana dan seterusnya gitu. Jadi ya ada gas-gas lain selain metana gitu juga karena proses ini juga teman-teman thermal cracking. Nah, selanjutnya ini kaitannya tadi mengenai apa namanya tadi uh, pembentukan gas termogenik tadi dan thermal cracking tadi. Nah, ini terjadi ketika batu baranya berada di medium volatile bituminous hingga transit dia akan mulai intensif terbentuknya uh, gas termogen teman-teman. Nah, ini pada fase ini di bituminisasi ini juga terjadi proses air oil window atau dia sudah tidak menghasilkan minyak lagi gitu. Nah, ini di bagian sebelah sini teman-teman. Nah, ini kan biogenik gas dia dihasilkan ketika batu bara itu masih terakumulasi gitu dalam peringkat yang rendah gitu. Ibaratnya dari gambut terus dia jadi lignite jadi subbituminous itu masih rendah gitu teman-teman masih terendapkannya nggak dalam-dalam gitu jadi belum belum sampai kondisi yang ekstrem gitu sehingga bakteri masih bisa hidup jadi buat yang gas kita bisa lihat di sini dia masih muncul kemudian ketika dia sudah mulai semakin dalam semakin itu tadi mulai proses thermal cracking tadi yang dikontrol dengan reaksi geokimia tadi. Nah, ini mulai dari high volatile bituminous tadi mulai sampai ke bawah dia mulai menghasilkan thermogenic gas gitu teman-teman. Oke, selanjutnya mengenai tahapan terakhir dari itu tadi yaitu gravitisasi. Nah, gravitisasi dari namanya gravitisasi, maksudnya kan dia berubah menjadi grafit gitu ya. Nah, ini kan batu bara kan juga merupakan material organik yang dimana dia disusun oleh atom C gitu. Nah, ketika dia sudah mengalami semakin terkena heat and pressure yang semakin tinggi kan, dia nanti rantai-rantai asikliknya dia semakin putus gitu teman, karena proses thermal cracking tadi, sehingga rantai-rantainya akan semakin menyatu nanti aromatiknya nih. Nah, itu jadi dia akan lebih kuat gitu, sehingga menghasilkan grafit gitu ibaratnya teman-teman. Nah, ini terjadinya reorientasi. Ini bisa lihat teman-teman, orientasinya ketika masih medium volatile itu masih acak-acakan gini, tapi ketika dia sudah semakin tinggi peringkatnya, dia orientasi dari rantai aromatiknya tuh dia akan semakin apa ibaratnya semakin sejajar gitu, semakin seragam lah ibaratnya gitu. Nah, ini pembentukannya gas metana pada uh, fase grafit ini dia dapat berlangsung tapi dia udah terlepas dari lapisan batu bara. Nah, ini kenapa? Karena tadi kan mungkin apa ya? Tadi kan rantai karbonnya itu kan udah mulai terputus ya tadi ya teman-teman. Sehingga rantai aromatiknya ini udah mulai menyatu. Nah, jadi kan udah thermal cracking-nya udah mulai sedikit teman-teman. Jadi yang diputuskan mulai sedikit gitu teman-teman. Jadi udah apa ya ibaratnya udah nggak terlalu menghasilkan lagi gitu buat metananya di pada fase grafit ini, fase yang paling tinggi ini gitu. Nah, ini juga pembentukan
gas metana biogenik, tapi dia bisa terbentuk ulang teman-teman. Jadi ibaratnya kayak siklus sih gitu teman-teman. Jadi ketika misalnya ini gambar A ini kan kita punya apa namanya, punya gambut ya. Gambut itu kemudian dia akan terpendam atau terkubur gitu, sehingga nanti dia akan menghasilkan batu bara peringkat rendah atau mungkin disebut lignit. Nah, pada proses ini juga udah mulai adanya proses apa tadi, biogenik gas tadi yang pembentukan gas biogenik tadi, sampai pada subbituminusnya dia semakin dalam. Terus proses biogeniknya nanti mungkin akan berhenti dan digantikan oleh proses termogenik. Nah, proses ini bisa terulang lagi teman-teman ketika dia terjadi namanya uplifting atau dia terangkat gitu, karena bisa bisa jadi karena tektonik atau gangguan-gangguan geologi yang lainnya, sehingga batu bara ini dia akan tersingkap ke atas, sehingga nanti prosesnya akan terus berulang gitu teman-teman. Jadi ibaratnya sudah ke bawah terus nanti ke atas lagi terus diulangi lagi buat yang biogenik ini. Jadi juga kadang disebut sebagai secondary biogenic gas gitu teman-teman. Nah, tapi perlu diingat lagi teman-teman, nah ketika misalnya batu bara ini sudah mencapai peringkat yang paling tinggi tadi, misalnya antarasit gitu ya, ibaratnya atomnya hampir seluruhnya C gitu ya. Nah, itu dia ketika dia kembali ke atas, dia ibaratnya lebih sukar untuk kembali ke fase biogenik tadi. Karena apa? Karena tadi kan uh, rantai karbonnya tadi kan udah aromatik, udah nempel semua gitu, sehingga bakteri-bakteri tadi lebih susah untuk memutuskan rantai karbonnya tersebut, sehingga lebih susah untuk menghasilkan metannya dari itu. Gitu teman-teman. Nah, ini sedikit perbandingan sih teman-teman, yaitu antara biogenik gas sama termogenik gas gitu. Yang pertama itu jumlah gas biogenik itu umumnya lebih sedikit dari gas termogenik. Terus kemudian yang kedua tuh ada kandungan dari gas tuh umumnya tuh sekitar 6 sampai 4 sampai 6 meter kubik per ton pada gas biogenik itu. Kemudian yang batu bara peringkat tinggi itu gas metananya malah dia bisa lebih tinggi sekitar 20 meter kubik per ton gitu. Kemudian gas batu bara dapat mempunyai komposisi bervariasi. Tadi sempat disinggung di awal juga bahwasanya gas metana batu bara itu bukan cuma metan teman-teman, ada banyak gas lainnya seperti CO2 dan sebagainya itu kan. Nah, ini juga apa ibaratnya gas-gas pada peringkat rendah ini, batu bara peringkat rendah ini mempunyai komposisi metana lebih tinggi daripada peringkat tinggi. Loh, ini kayak kebalikan dari yang ketiga ya. Kenapa? Nah, tadi kan sempat disinggung juga ya mengenai proses biogenik tadi ya. Nah, proses biogenik kan digenerate dari bakteri metanogen, teman-teman. Jadi dia cuma menggenerate metana gitu loh, ibaratnya teman-teman, dari substratnya misalnya CO2, terus dia ubah jadi metana gitu, teman-teman. Sedangkan kalau termogenik kan dia ada thermal cracking, jadi yang dilepaskan tuh nggak cuma metana tadi, seperti ada H2, ada etana dan sebagainya gitu. Jadi secara komposisi metanolnya itu lebih banyak di peringkat rendah teman-teman, tapi kandungan gasnya itu lebih banyak di peringkat tinggi gitu. Simpelnya gitu sih teman-teman, kalau kita simpulkan sederhananya gitu. Nah, ini kita singgung sebentar mengenai tadi kan sempat bahas mengenai pori ya teman-teman. Nah, pori ini juga ada kaitannya sebagai reservoir. Itu reservoir kan tadi kan sempat disinggung, yaitu batuan yang punya permeabilitas dan porositas sehingga dia bisa menyimpan hidrokarbon dalam jumlah ekonomis gitu ibaratnya. Nah, gas dalam batu bara itu tersimpan dalam tiga cara. Yang pertama tuh dia terserap dalam mikropori tadi. Nah, ini jadi dia menempel pada permukaan mikropori, sehingga dia dapat terakumulasi dalam jumlah yang banyak gitu. Dan tersimpan dalam uh, free gas maupun terlalu ini jumlahnya juga sedikit dibandingkan dengan yang arcop ini, terserap ini. Jadi lebih banyak memang yang terserap ini, teman-teman gitu. Nah, ini ada apa namanya, ada analogi dari papernya Moore teman-teman, mengenai apa ibaratnya mengenai permukaan dari mikropori batu bara gitu teman-teman. Nah, ibaratnya kita punya batu bara setebal 5 meter ya, dengan luas area 1 kilometer dan kandungan batu baranya kira-kira 5 juta ton meter kubik gitu ya. Nah, kita punya permukaan internal dari pori tersebut kira-kira 150 km persegi. Nah, itu kan kita bisa bayangkan teman-teman, misalnya kita punya deposit batu bara segitu dan dia punya apa namanya, punya gas konten atau kandungan gas metananya, bisa dibayangkan dong seberapa banyak sih sumber daya non konvensional yang dapat kita hasilkan gitu dari itu.
Nah, ini selanjutnya mengenai apa namanya produksi dari gas metana batu bara. Kita akan bahas sekilas saja mengenai ini. Yang pertama kan jelas pemboran karena dia letaknya di bawah permukaan ya teman-teman. Kalau migas biasanya orang migas kan dia ngebor, dia targetnya adalah reservoir. Kalau CBM dia targetnya adalah sim dari batu bara atau lapisan dari batu bara tersebut. Jadi dia ngebor sampai dia ketemu simnya. Nah, ketika sim ketemu simnya, dia ngebornya itu nggak cuma vertikal, dia bisa juga horizontal gitu. Karena kita ketahui bersama bahwasanya batu bara itu kan kebanyakan kan terendapnya secara lateral atau horizontal gitu ya, dia memanjang gitu ya, teman-teman. Nah, setelah apa namanya pemboran tuh ada proses lanjutannya namanya perforasi atau pelubangan gitu, teman-teman. Jadi itu pemborannya ini, lubang bornya ini kita masukin suatu alat gitu yang buat melubangi nanti di sini batuannya ini gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil lubangi, kita masuk melakukan yang namanya hydraulic fracturing atau fracking. Nah, gunanya buat apa? Gunanya buat memperbesar permeabilitasnya itu. Nanti kan disinggung bahwasanya CBM ini kan non konvensional dan permeabilitasnya rendah, teman-teman. Sehingga dia untuk menaikkan gasnya di dalam sini dia perlu diperbesar permeabilitasnya sehingga dia bisa naik gitu. Nah, caranya adalah pakai hydraulic fracturing ini gitu. Nah, ini selanjutnya setelah apa namanya proses hydrofacturing berhasil, kita akan melakukan proses dewatering gitu, teman-teman, karena ini juga penting karena untuk menurunkan tekanan hidrostatik dari formasi tersebut, teman-teman. Ini bisa lihat teman-teman, ini gambar air dari formasinya, kita angkut dulu ke atas dipakai pipa yang tengah ini, terus kita manajemen airnya gitu, teman-teman. Selanjutnya juga ada apa namanya gas juga. Nah, tadi kan sempat disinggung juga ya bahwasanya buat yang gas metana batu bara itu dia akan lebih dahulu menghasilkan air daripada gas. Nah ini teman-teman. Jadi ketika kita apa produksi GBM itu kita pertama setelah kita bor gitu, kita dewatering dulu, kita kuras airnya dulu, baru nanti kita bisa ambil gasnya itu, teman-teman. Nah, ini kelihatan kan gasnya ini yang warna merah ini. Jadi dia kan gas kan punya densitas yang lebih rendah daripada air, jadi dia akan lebih mengumpul di atas ini. Jadi dia lewat pipa-pipa yang pinggir ini, kemudian dia akan disalurkan gitu untuk dikelola lebih lanjut gitu. Nah, ini selanjutnya teman-teman mengenai greenhouse effect, mengenai dari proses apa namanya batu bara, terutama produksi batu bara buat energi, teman-teman. Misalnya ibaratnya kita punya pembangkit CBM nih, teman-teman, itu kan pasti punya hasil samping seperti kayak CO2 tuh. Nah, bagaimana kita mengakalinya atau memanagenya agar gas-gas buangan itu apa namanya nggak terlalu mencemari gitu loh, ibaratnya teman-teman, agar lebih sustain gitu, teman-teman. Nah, ini salah satu caranya adalah kita bisa menginjeksikannya kembali ke CO2 itu ke dalam tanah. Nah, ini kita injeksikan ke dalam tanah gitu, teman-teman. Dah di dalam tanah itu kan tadi kan sempat disinggung ya, itu ada bakteri metanogenik ya itu ya. Nah, CO2 ini kan dia juga sebagai substrat dari bakteri metanogenik ini untuk menghasilkan metana tadi gitu, teman-teman. Nah, jadi prosesnya tuh kayak siklus gitu sih, teman-teman. Kita injeksikan terus nanti di dalam nanti bakteri termogeniknya juga akan menghasilkan apa namanya metana, kemudian dari metana itu juga kita akan ambil lagi dan seterusnya. Jadi kayak siklus gitu sih, teman-teman, buat itu. Ini salah satu cara aja sih, teman-teman, buat apa namanya kita lebih memanfaatkan sumber daya non konvensionalnya secara lebih green gitu ibaratnya. Nah, ini kita agak masuk ke apa namanya pembahasan kita yang agak terakhir, itu mengenai potensi batu bara, potensi CBM di Indonesia. Nah, ini kita lihat potensi batu bara di Indonesia kurang lebih sebanyak ini, teman-teman, 148,70 miliar ton, dan cadangannya kira-kira hampir 40 miliar ton, teman-teman. Kita lihat dari berdasarkan kalorinya, teman-teman. Nah, ini batu bara di Indonesia tuh ternyata tuh didominasi oleh kalori rendah sampai sedang. Sedangkan buat kalori tinggi dan sangat tinggi itu jumlahnya memang sedikit. Namun dari itu tetap kita bisa manfaatkannya, teman-teman. Nah, mengenai batu bara ini sebenarnya apa ya namanya, teman-teman?
kita tahu bahwa batu bara itu kan merupakan uh, energi fosil gitu ya, ibaratnya energi tidak terbarukan dan dia apa dia di-blame gitu teman-teman buat karena dia menghasilkan emisi yang lebih tinggi itu kalau kita bandingkan dengan oil gas gitu. Nah, tapi kalau kita apa namanya kita bandingkan nih teman-teman dengan ada konsep namanya energi trilema. Mungkin teman-teman pernah dengar ya mengenai itu ya, yaitu mengenai affordability, kemudian ada uh, energi energi security dan ada environmental sustainability gitu teman-teman. Jadi buat energi itu yang pertama itu kan harus pertama dia harus murah, kemudian harus apa namanya terjangkau semua orang, tidak eksklusif gitu. Jadi semua orang bisa menikmatinya. Kemudian yang kedua dia tuh jumlahnya tuh dapat apa namanya persediaannya dapat sustain gitu teman-teman. Jadi kita merasa secure teman-teman ketika kita tahu oh ya kita punya cadangan energi ini sekian, jadi kita merasa secure gitu, energi secure gitu ya. Yang kemudian mengenai aspek lingkungan, nah ini aspek lingkungannya juga kita perlu care lebih mengenai itu, bagaimana kita mengelola energi-energi kita, terutama energi fosil ini biar lebih ramah lingkungan ini. Nah, salah satu pengolahan energi fosil batu bara buat ramah lingkungan tuh seperti CBM tadi teman-teman, karena dalam gas itu dia lebih apa ya ibaratnya dia lebih rendah emisinya daripada metana, daripada kita manfaatkan langsung batu baranya kita bakar gitu. Kurang lebih sepertujuh lah emisinya dari batu bara thermal gitu teman-teman. Nah itu juga menjadi alasan kenapa batu bara itu masih sebagai energi dominan di dunia ini karena jumlahnya banyak pertama, yang kedua murah dari segi eksploitasi maupun pemanfaatannya gitu, sehingga kalau kita lihat dari energi terima tadi baik yang apa namanya tadi yang uh, keterjangkauan maupun security-nya tadi batu bara bisa tahan gitu teman-teman karena depositnya juga lebih banyak gitu teman-teman. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita mengelolanya agar lebih green gitu teman-teman. Nah ini tadi salah satunya tadi kan CBM tadi teman-teman. Nah ini apa namanya potensi CBM di Indonesia ini cukup banyak teman-teman, sekitar 453,3 TCF atau triliun kubik feet teman-teman. Nah ini kalau kita bandingkan dengan rata-rata apa namanya cadangan potensi CBM di dunia, Indonesia tuh kira-kira ada peringkat 6. Jadi ya berarti lumayan banyak sih teman-teman dengan peringkat 6 itu, tapi sungguh disayangkan sampai sekarang tuh belum apa namanya belum dimanfaatkan dengan baik gitu teman-teman. Karena masih dalam proses eksplorasi gitu teman-teman. Kendalanya banyak sih mulai dari keekonomisannya maupun dari regulasi-regulasinya gitu sih teman-teman. Ya mungkin apalagi ya. Oh ya udah gitu ya. Ya itu sih teman-teman, mungkin kalau ada pertanyaan aku persilakan teman-teman. Lalu ada yang ingin ditanyakan mungkin teman-teman. Nah, mungkin aku akan bahas sedikit sih mengenai potensi gas metana ya teman-teman. Jadi kan apa namanya demand buat gas di Indonesia kan semakin tahun semakin tinggi nih teman-teman, buat selain buat pembangkit tapi juga buat LPG teman-teman. Nah, jadi juga merupakan sebuah peluang juga buat kita semua. Nah, selain itu kan juga ada namanya gasifikasi batu bara, meskipun ini konteksnya juga berbeda dengan SBM. Kalau SBM kan dia dia secara alamiah dia itu ada tuh di batu bara itu. Sedangkan kalau kita membahas mengenai gasifikasi, dia tuh batu bara yang ada kita konversikan menjadi gas gitu, baik gasifikasi di atas maupun yang di bawah permukaan atau underground coal gasification gitu. Nah sebenarnya itu sih kita memanfaatkan batu bara sebagai bentuk energi lainnya itu gas gitu untuk mencukupi kebutuhan gas kita, karena kebanyakan gas kita tuh dari impor gitu. Nah, buat mengurangi impor tersebut, nah itu salah satunya itu kan itu tadi mengenai merubah batu bara menjadi gas gitu. Kalau teman-teman pernah baca mengenai apa namanya
infografis Minerba gitu yang di DEM gitu itu kan sempat disinggung juga mengenai gasifikasi maupun underground gasifikasi. Nah itu juga merupakan proyek strategis nasional juga agar kita lebih secure kayaknya terutama di bagian gas gitu agar kita mengurangi ketergantungan dari impor gitu teman-teman. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Aku dong Mas, Halo, siapa ini? Oh, Vincent. Advan. Oh, Advan. Hmm. Nah itu terkait CBM, kenapa di Indonesia belum maksimal gitu tuh Mas? Itu kalau menurut Mas Lian sendiri, sebenarnya posisi pemerintah atau sikap pemerintah itu sebenarnya dia tertarik nggak sih pengen ngembangin CBM atau ya kayak itu sebagai teknologi baru aja kayak gitu? Kalau menurut Mas Lian gimana so far ini? Oh ya, ini ya sepengetahuan so far ya, karena kendala CBM ini sepengetahuanku ada di regulasi juga. Karena regulasi CBM ini malah masuknya ke migas teman-teman, bukan ke minerba teman-teman. Masuk rezimnya migas, bukan minerba. Jadi kalau kita bandingkan dengan migas, misalnya kita suruh eksplorasi CBM pakai migas gitu ya, Pak, harus pakai rig migas atau dengan standar apa namanya standar eksplorasi migas itu kan pasti kan dia punya cost yang lebih mahal gitu teman-teman. Jadi cost buat eksplorasi maupun produksinya di apa namanya di CBM itu makanya lebih mahal tuh. Salah satunya adalah berbenturan dengan regulasi itu. Nah, mengenai komitmen pemerintah sendiri sebenarnya itu kan udah ada mengenai permen, aku lupa permennya nomor berapa, dan ini juga pernah ada pelelangan mengenai wilayah kerja juga ada sekitar 50-an buat wilayah kerja itu tahun 2010 2012-an gitu ya teman-teman. Nah, tapi sayangnya sampai saat ini itu masih dalam tahap eksplorasi, belum ada yang sampai tahap produksi gitu teman-teman. Jadi ya menurutku mungkin kedepannya ya ini juga bisa jadi anu sih teman-teman apa namanya dikembangkan gitulah ibaratnya teman-teman. Kalau di Ruwen, setahu ada nggak sih? Aku lupa ya. Kayaknya ada juga nggak sih di Ruwen tahun 2020 sama tahun 2000 berapa gitu. CBM itu masuk sekitar 46 uh, 46 mmSC apa ya itu Pak aku sekitar 46 gitu lah. Kira-kira gitu sih Van. Aku lupa kalau yang di bagian Ruwen. Hmm. Ini aku juga Van, sambil buka Ruwen itu Van, Colgate apa? Ini siapa? Mas Raka? aku raka-raka. Oh ya, gimana? Ini enggak yang kemarin sama Pak Faisal Basri termasuk ditolak itu bukan sih? Hmm, aku nggak ingat. Ada lah Pak Faisal nyebut ini. Ada kayaknya. Hmm. Ini gasifikasi batu bara tuh kayaknya kemarin juga sempat di note sama Pak Faisal yang Oh, BPP itu bilangnya kayak apa tuh namanya? tidak Eh ekonomis. iya, aneh-aneh batu bara kok dijadiin kayak gitu. Merusak pasar apa gimana gitu kemarin ngomongnya aku lupa. Kayaknya lebih yang gasifikasi sih. Itu awalnya tuh Ahok yang cuap-cuap. Jadi gasifikasi batu bara tuh dibilang lebih mahal dari LPG tuh. Makanya dia kayak agak enggan gitu loh. Oh, namanya DME, dimethyl Ya, ether. di Metaletter. Nah, Itu itu. produk mirip LPG sebenarnya kan. Mm-mm. Cuma itu Ahok nilai itu tidak ekonomis gitu kan. Dibanding LPG ya secara pasar lebih menang LPG lah gitu kan. Tapi ya mungkin apa ya? Yang request ini siapa sih sebenarnya? Jokowi dan Luhut kah? Itu kos apa? Yang ini DME, gasifikasi batu bara. Aku lupa pokoknya itu kan ibaratnya kan uh, pragilisasi kan kayak apa namanya itu kan proyek strategis ya buat kita menambah nilai batu bara gitu karena batu bara ibaratnya kan di dunia ini kan pada ingin di cash out atau apa ibaratnya ingin segera dikeluarkan gitu ya sedangkan potensi dari batu bara sendiri kan masih masih banyak dan cadangannya masih banyak. Nah, bagaimana kita mengelolanya itu kan salah satunya dengan hilirisasi misalnya gitu. Nah, misalnya kan yang gasifikasi kan untuk kayak substitusi mengenai LPG tadi ya dirubah jadi di Mm-mm. methyl ether gitu ya. Nah, Mm-mm. itu sepengetahuanku sih mengenai apa namanya kenapa sih kita uh, concern di apa namanya proyek-proyek itu gitu loh.
Hmm, iya sih. Keekonomian lagi nanti pengembangnya diserahin proyek itu profit nggak untuk company-nya gitu kan. Ya itu juga masih ada apa namanya masih ada masalah itu karena Hmm. aku juga pernah baca sih kayak ekonomisan dari CBM itu kira-kira ketika harga minyak di atas 100 dolar per barrel apa ya itu kan lumayan tinggi juga itu teman-teman. Itu alasannya apa tuh kaitannya? Aku juga kurang tahu kan kalau itu kan kalau masalah keekonomisan entah masalah fiskalnya atau apa gitu. I see, I see. Atau ada kaitan sama harga gas kah? Ya ada kaitan, iya kan karena juga apa namanya ibaratnya kan kita juga bersaing tuh teman-teman dari gas maupun dari CBM kan produknya hampir sama tuh 11-12 tuh gas alam Hmm. maupun gas metana batu bara gitu. Jadi harganya juga bersaing. Ketika harga natural gas lebih murah kan otomatis ya kenapa kita ambil yang lebih mahal gitu dipakai proses yang lebih mahal gitu kan. Hmm. Sama ini kayaknya ada yang menarik sih. Oh iya, tapi sebelumnya tadi Mas Lian sempat nyebut itu kan eksplorasinya sebenarnya udah mulai sejak tahun berapaan Mas? Tadi yang CBM itu. CBM itu sekitar tahun 2010-an apa ya aku lupa tadi. Ya Nah sekitar itu tahun kayak, segitu sih mulai dari sisinya sih. mm-mm. Nah itu kayak belum bisa produksi itu alasannya lebih ke teknis atau di fundingnya kira-kira. Misalnya kalau geothermal itu kan ya dia combine sih antara funding dan memang mungkin prospeknya itu kan kadang kalau geothermal itu kan memang success ratio-nya rendah gitu kan. Jadi mungkin kayak untuk pengeborannya gitu mungkin tingkat keberhasilannya rendah jadi butuh waktu lebih banyak gitu. Nah kalau di CBM ini lebih ke masalah teknisnya kayak eksplorasinya nemu potensi CBM-nya tuh lokasinya di mana terus resource assessment-nya gimana gitu atau lebih ke kayak masalah fundingnya atau dua-duanya malah. Kalau masalah teknis tuh kayaknya apa namanya itu kayak CBM itu sebenarnya kan bukan bukan hal baru loh teman-teman karena sudah Hmm. lama juga digunakan di berbagai dunia seperti Australia, Kanada, USA itu kan juga udah lama pakai CBM gitu. Nah, masalahnya juga di funding sih menurutku sih karena ya itu tadi kan karena kan juga bersaing dengan gas alam lainnya gitu. Hmm. Mungkin belum banyak investor yang tertarik ya apa gimana? Iya, sepertinya gitu. Nah, ini aku juga ada data nih mengenai perkembangan eksplorasi uh, batu bara dari SNBP nih. Kira-kira tuh ada penandatangan wilayah kerja tuh sebanyak 54 tuh tahun 2008 sampai 2012 kan. Jadi memang sekitaran tahun 2000-an gitu. Nah, sampai sekarang tuh prosesnya juga belum apa namanya belum belum sampai ada yang produksi gitu ibaratnya. Malah beberapa kayaknya juga ada yang dilelang juga karena masalah profitnya, maksudnya masalah keekonomianya juga dirasa kurang gitu loh. Hmm. Sama ini sih Mas, itu kan dia CBM itu tadi ternyata produksinya pakai hydraulic fracturing kan, Iya fracking. iya, Nah itu kalau di Amerika ya, itu Amerika itu pernah gencar pakai fracking buat produksi, aku lupa shell nih, gas, natural gas atau shale gas ya? shell gas tau bukan? Ah ya, shale gas berarti. Nah itu kayak banyak muncul ini sih, banyak muncul masalah environment gitu. Jadi apa namanya, itu kan si hydraulic fracking itu kayak memunculkan rekahan gitu kan. Nah, itu kayaknya rekahnya tuh bisa lama-lama nyampe ke aquifer gitu. Nah, itu akhirnya bisa mencemari air tanah toh. Jadi air Hmm. tanahnya tuh tercemar metana. Nah, akhirnya itu salah satu apa manifestasinya gitu ya. Itu masyarakat di sana itu kalau nyalain keran air gitu, airnya kan keluar itu airnya tuh bisa dibakar gitu. Karena Hmm. ada kandungan metananya kayak gitu. Nah, itu jadi kayak apa ya? Jadi ada isu environment di situ gitu loh. Nah, ini kalau dibawa ke Indonesia, nah itu sih challenge-nya untuk Ya masalah challenge yang ya. hydraulic fracturing itu. Soalnya CBM itu juga kayak dangkal gitu nggak sih Mas? Nggak sedalam reservoir minyak gitu. Iya Kayak shale CBM. nggak sih? Hmm.
Ya CBM itu kan apa namanya? Sebenarnya dia terbentuk secara optimum di dalam kedalamannya kira-kira 300 sampai 700 meter keteribetnya gitu ya. Kalau Hmm. batu bara dengan deposit dalam segitu kan kalau kita tambang itu kan jelas nggak ekonomis ya teman-teman. Kalau mungkin kita bisa Hmm. manfaatkan dengan hal yang lain, misalnya kita kita bor terus kita ambil gas metannya kan lebih bermanfaat gitu, gitu sih. Dan masalah tadi yang apa tadi yang fracturing tadi ya itu aku juga pernah baca sih kan yang papernya gitu. Itu kasusnya itu di Alberta kalau nggak salah ya, di eh, Kanada, di oil sand-nya. Itu oil sand sih kayaknya. Ya memang itu sih. Memang menjadi isu yang menarik juga mengenai fracturing ini. Dan juga sebagai challenge juga buat teman-teman yang terutama di bidang engineering nih. Gimana sih kita merekayasa buat seperti fracturing ini bisa ramah lingkungan gitu. Tak dari geologis kan mungkin lebih mappingnya gitu. Kalau kita fracturing kira-kira bakal kemana nih? Apa namanya nih kontaminannya gitu? Apakah dapat menyemari ke rumah warga atau enggak gitu kan? Kalau yang engineering mungkin lebih ke itu apa namanya? Rekayasa gimana kita ramah lingkungan gitu. Dan mungkin ada pertanyaan juga dari Arvita ini untuk limbah CBM sendiri bagaimana ya? Limbah CBM sendiri itu lebih dominan gas sih, seperti yang aku tadi sebut gas-gas tadi kayak CO2 dan sebagainya gitu teman-teman. Ini kan berbeda dengan batu bara termal ya. Batu bara termal kan apa namanya limbahnya kan banyak tuh, ada limbah cair, limbah padat, limbah gas juga. Tapi kan yang CBM ini kan kita ambilnya dalam bentuk gas, jadi limbahnya juga lebih banyak dalam bentuk gas juga teman-teman. Jadi ya dia lebih emisinya lebih sepertujuh lah daripada batu bara yang thermal gitu teman-teman, buat gasnya, buat gasnya, buat emisinya gitu. Untuk metode isolasi batu bara, metana batu bara yang aman gimana menekan efisiensi batu bara seperti apa ya Mas? Efisiensi produksi Mas. Oke gitu. Kalau apa namanya efisiensi ya mungkin eh, kayak bidang ini aku kurang apa namanya kurang terlalu banyak baca sih. Wei. Tapi kalau mungkin konteksnya dalam pertambangan batu bara tuh ada kan namanya tadi kan aku menyinggung kalau main methane ya mengenai batu bara di gas metana di dalam batu bara. Jadi kan walaupun dia tambang batu bara biasa tetap ada gas metannya dan kita perlu prosesnya ada namanya degasifikasi. Jadi kita membuat ventilasi itu mengeluarkan gas metannya agar tambangnya nggak meledak gitu. Kalau buat apa namanya efisiensi produksi metana batu bara kayaknya apa ya beratnya kayak 11-12 sama produksi migas sih teman-teman kayak gitu. Efisiensinya nanti pakai EOR juga ada buat CBM gitu. Enhance oil recovery tapi buat migas buat migas buat CBM gitu sih. Setahu ya ini ya, mungkin atau teman-teman lain mungkin ada yang lebih tahu. Oke, makasih ya Mas ya. Lalu mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi teman-teman.
Kayak kita andapkan ya apa namanya 1 atau 2 menit gitu, kalau nggak ada mungkin apa namanya bisa kita akhiri sesi ini. Kayak gimana, ada yang mau dibahas lagi atau udah cukup ya? Ini kalau aku baca di Ruan ada sih, Van, CBM, Van, di tahun 2025 itu ada sekitar 46 mmSCFD. Terus tahun 2050 ada sekitar 579,3 mmSCFD. Ini juga bisa menjadi apa namanya prospek juga ke depannya gitulah. Karena cadangan CBM di Indonesia juga dinilai sebenarnya ekonomis gitu, berpotensi lah gitu. Ya mungkin kalau apalagi ini yang speaking. Tapi lagi-lagi kayak RUN, RUPTL gitu tuh apa ya kesampaian sih. Orang target 23% EBT aja Nggak sampai ya. kayaknya Iya sih ya. Apa namanya realisasinya gitu yang agak susah bang. hmm. Ya oke sih teman-teman, kalau mungkin nggak ada yang dibahas mungkin apa sesi selanjutnya nih, foto bareng atau apa, foto bareng Boleh. ya mungkin siapa ya, Safa mungkin. Aku nggak bisa on cam itu. Halo Safa. Halo Safa. Monggo yang mau tanya, ayo, mumpung Mas Kian masih di sini. Ya mungkin kalau udah nggak ada yang apa namanya ingin didiskusikan lagi, mungkin sesi ini bisa kita akhiri bersama gitu teman-teman. Sebelum kita akhiri mungkin kita foto bareng ya teman-teman. Yang bisa on cam mungkin silakan on cam teman-teman. Kowe nang dirak. Kayak neng omah, kayak ngerungokke review PKM Ramaso. Sans lah. Iso nggarap proposal yang menurut masa revisi gak iso. Loh, PKM pengabdian ki dosen ki njaluke ibaratnya kayak action plan. Sumpah. Masa aku tuku
mikrohidrogeneratornya masa akan diambil lagi oleh negara ya kali Satpol PP kok nyopot. Ya udah aku hitung ya ini buat foto ya teman-teman. Aku sorry nggak bisa on cam nih karena kameranya nggak bisa ngerapatnya. Oke, aku hitung nanti yang capture Safa ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, gimana Safa aman? Oke, sekali lagi ya mungkin ya teman-teman. Ya 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman karena udah sempat menyempatkan diri hadir di apa namanya diskusi sharing-sharing pada malam hari ini. Ya, mungkin kedepannya mungkin kita bisa lebih diskusi berbagai hal lagi mungkin terkait apa namanya mineral maupun batu bara gitu ya teman-teman. Ya, dari aku eh, ucapkan terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas.